Oke, kita lanjut ya. Ada definisi huruf, ta'riful harf. Definisi huruf. Wa kaifiyatu hudusil hurufi fi jihazin nutqil insani. Definisi huruf, kemudian ada bagaimana huruf itu bisa terjadi di alat ucap manusia. Pertama, definisi dari huruf. Ta'riful harf. Al-harfu huwa sawtun ya'tamidu ala maqta'in أو مخرج محقق أو مقدر. محقق أو مقدر. Huruf itu adalah suara. Huruf itu suara, saut. Huruf itu suara. Ya'tamidu ala maqta. Suara yang bergantung dengan sebuah tempat yang ada pada alat ucap manusia. Ya'tamidu ala maqta. Atau makhraj yang bergantung kepada tempat, sebuah tempat. Muhaqqaqin au muqaddar. Muhaqqaq au muqaddar. Apa maksud dari muhaqqaq? Apa maksud dari muqaddar? Muhaqqaq ini makhraj yang mungkin bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita tunjuk. Kalau kita kasih contoh, misalnya ada maqta'un muhaqqaq ad-dal. Misalnya contohnya huruf dal. Huruf dal, di mana makhraj dal? Di sini bisa kita lihat taraful lisan, ujung lidah itu lengket dengan tempat tumbuhnya gigi atas. Bisa kita tunjuk, bisa kita lihat di mana makhraj huruf dal. Nah, sekarang kita pindah ke maqta'in muqaddar. Apa itu maqta' muqaddar? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti al-aliful maddiyah. Al-aliful maddiyah. Sekarang bisakah kita tunjuk di mana tempat, misalnya kita tunjuk lebih tepatnya di mana makhraj alif maddiyah ini? Kita nggak bisa tunjuk. Soalnya dia hanya kayak plong gitu dari tenggorokan langsung keluar ke mulut. Kita nggak bisa tunjuk di mana makhrajnya. Makanya dikatakan makhraj muqaddar, maqta' muqaddar. Oke. Kemudian kita lanjut. Kaifiyatu hudutsil hurufi fi jihazin nutqil insani. Bagaimana huruf itu bisa terjadi? Yang pertama, al-harfus sakin yakhruju bit tasadum baina tarafai 'udwin nutqi. Huruf sakin itu cara dia keluar itu dengan cara saling berdekatan, saling bertubrukan. Kita bisa lihat mim ada syafatain antara bibir atas dan bibir bawah itu saling lengket, saling bertabrakan gitu, saling bertabrakan. Yakhruj bit tasadum baina tarafai 'udwin nutqi. Saat kita katakan ab, bibir atas dan bibir bawah itu saling nyatu. Kemudian al-harful mutaharrik. Al-harful mutaharrik kebalikan dari harfun sakin. Harfun sakin tadi dia secara terjadi ketika dua alat ucap itu saling bersatu. Nah, di sini ketika mutaharrik, ya huruf yang sudah menyatu tadi, dua tepi alat ucap itu yang sudah nyatu itu saling berjauhan. Pada saat kita katakan ba itu dimulai dari bibir yang terkatup ke bibir yang terbuka. Dari terkatup ke terbuka. Itu yang dimaksud dengan yakhruju bit taba'ud. Taba'ud baina tarafai 'udwin nutqi wa yusahibu dzalika makhraju asli harakatihi. Nah, ketika kedua bibir itu saling berjauhan, maka ketika itu juga makhraj asli dari, kalau misalnya kita mengucapkan huruf fathah, maka makhraj asli dari fathah itu adalah makhraj asli harakatnya itu kalau misalnya fathah itu posisi bibir, posisi lidah itu dalam keadaan santai. Kalau misalnya harakatnya itu dhammah, maka diikuti dengan
posisi bibir dalam keadaan bulat. Kalau misalnya kita katakan ba, posisi mulut santai, tidak ada perubahan, hanya terbuka. Kalau misalnya kita katakan dhamma, mu, maka bibir otomatis membulat maju ke depan. Kemudian makhraj ketika kita katakan mi rahang agak turun ke bawah. Seperti itu. Itu maksudnya wa yusahibu dzalika makhraju asli harakatihi. Kalau misalnya fathah atau dhammah atau kasrah itu sesuai makhrajnya. Kalau fathah bibir terbuka sedikit, terbuka separuh. Kemudian kalau dhammah bibir maju ke depan. Kemudian kasrah rahang agak turun ke bawah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang pertama huruf sakin, yang kedua al-harf al-mutaharrik, huruf yang mutaharrik. Kemudian yang ketiga ada huruful maddi wal lin, huruf mad dan lin. Nah, bagaimana huruf mad dan lin ini keluar? Huruf mad dan lin keluar dengan terjadinya getaran pada pita suara di dalam tenggorokan. Nah, ketika getaran itu terjadi, maka terjadilah bukaan pada mulut ketika kita melafalkan huruf alif, kemudian lisan lidah fi wad'ir raha, dalam keadaan santai. Kita bisa lihat lidah pada saat mengucapkan alif al-maddiyah posisinya sangat santai. Kita bisa lihat. Nah, jadi huruf mad dan lin ini keluar dengan getaran yang terjadi pada pita suara. Pita suara bisa dilihat, ini ada gambar pita suara. Ini juga ada ditunjukkan di bagian paling bawah yang berwarna ungu ini. Itulah yang dimaksud dengan pita suara. Nah, ketika kita mengucapkan huruf alif, maka mulut terbuka, posisi lidah dalam keadaan santai, kemudian pita suara itu ada getarannya, bergetar. Saat kita katakan la, coba rasakan di pangkal tenggorokan, itu ada sesuatu yang bergetar. La. Dan juga rasakan posisi lidah itu dalam keadaan yang datar, tidak ada perubahan. La, ba, ma, ta, ja, ha, kho, seperti itu. Nah, huruful maddi wal lin takhruju bihtizazil autaris sautiyyati fil hanjara, yang sama seperti tadi, pita suara juga bergetar. Tapi di sini ketika hurufnya itu dhammah, syafatain, kedua bibir membulat. Bisa kita perhatikan ada gambar dua bibir di sini. Dua bibir, kalau kita saksikan dari samping, bibir maju ke depan. Kalau misalnya kita lihat dari depan, itu bibir membulat. Ma'a irtifa'i aqsal lisan. Nah, ketika kita mengucapkan huruf mad yang dhammah, itu otomatis pangkal lidah itu secara otomatis itu terangkat. Kita nggak perlu kita buat-buat, itu udah otomatis terjadi pada saat kita mengatakan itu udah otomatis pangkal lidah itu sudah terangkat. Pita suara bergetar, kedua bibir itu maju dan membulat, kemudian pangkal lidah terangkat. Kita lanjutkan huruful maddi wal lin takhruju bihtizazil autar as-sautiyyah fil hanjarah. Sama. Ini pada saat ini kita sedang berbicara tentang ya al-maddiyah, yaitu harakat kasrah. Sama juga pita suara juga bergetar, tapi di sini rahang yang ada di bawah ini, di bawah mulut kita, itu turun ke bawah dan tengah-tengah lidah terangkat. Bisa kita saksikan gambarnya, lihat tengah-tengah lidah terangkat, kemudian rahang turun ke bawah. Kalau wow, rahang tidak ke bawah. Tapi kalau misalnya
eh, iya, rahang agak turun ke bawah. I, kemudian tengah-tengah lidah naik ke atas, kemudian pita suara bergetar. Dan ini insya Allah mudah untuk dipraktekkan. A, I, U, A, U, I. Insya Allah gampang. Sekarang sudah jam berapa? Sekarang sudah jam 3. Insya Allah kita akan sampai di sini saja, cukup sampai di sini. Ada yang mau bertanya silahkan. Terkait dengan misalnya ada makhraj yang muqaddar, ada yang muhaqqaq, terus juga huruful mad, ada juga tentang makhraj yang barusan kita pelajari. Apa itu? Silahkan. Ustadz izin bertanya. Ya, silahkan. Nah, ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama itu yang di bahasan tentang bagian lidah. Di sana kan yang jazrul lisan ya. Itu kan Ya. terjemahannya artinya pangkal lidah. Nah, sedangkan aqsal lisan itu lidah paling dalam. Nah, tapi kan yang kita ketahui selama ini gitu justru yang artinya pangkal lidah itu adalah aqsal lisan. Itu apa perbedaannya ya Ustaz? Selama ini kan kita tahunya aqsal lisan tuh. Nah, terus pertanyaan yang kedua, di sana yang tadi pembahasan tentang ini huruf-huruf mad dan juga huruf mad yang ya itu tuh ini pembahasannya tentang yang di pembahasan di makhraj huruf ya yang setelahnya gitu Ustaz, yang di makhraj huruf ya di sana kan ada penjelasannya sebab pembedaan antara ya tidak panjang dan ya panjang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, maksud sudah dijelaskan sebelumnya ini yang pembahasan huruf-huruf mad ketika ya Ustaz. Oke, sekarang kita ini ya tentang lidah ya. Jazrul lisan, kalau misalnya kita bicara jazr itu kalau misalnya di pohon itu artinya akar. Kalau pada pohon, jazr itu artinya akar. Kalau misalnya kita lihat pohon, otomatis kalau kita katakan pangkal dari pohon itu ya yang ada kelihatan di awal, yang di tanah, yang di bawah. Nah, akarnya di mana? Akarnya di bawah lagi. Akarnya di bawah lagi, yang ada di dalam tanah. Nah, begitu juga lidah. Lidah ini ada tahapannya. Nah, kalau misalnya yang paling dalam itu, paling dalam dari lidah itu namanya jazrul lisan. Nah, itu dekat dengan di sana ada makhrajnya yang tadi kho dengan ghain. Kalau misalnya aqsal lisan itu agak keluar dikit. Posisinya nggak terlalu jauh, hanya di dekat-dekat situ saja. Tapi walaupun dia berdekatan, itu punya pengaruh pada saat ucapan huruf. Itu punya pengaruh. Nah, tadi gimana yang tentang ya maddiyah tadi gimana? Jadi yang huruf ya madia itu karena di penjelasan tentang makhluk huruf ya di halaman yang selanjutnya gitu. Di sana kan dijelaskan tuh tentang makhluk ya itu seperti apa. Nah, terus di bawahnya sebab pembedaan antara ya tidak panjang dan ya panjang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, maksud sudah dijelaskan sebelumnya ini ya yang tadi dijelaskan gitu, nyambungnya gitu sama yang barusan dijelasin. Di sini apa katanya ya? Di sini ya akhir maddiyah min wasatil lisan ma'a wasatil hanaqil a'la. Itu kan katanya kan? Dari tengah lidah ma'a wasatil hanaqil a'la, dan tengah dari langit-langit, tengah lidah dan tengah langit-langit. Wa taqaddama sababut tafriqu bainaha wa bainal ya'i al-maddiyah safha 6 wa 90. Itu katanya kan. Itu perbedaannya mungkin ya. Perbedaan tidak terlalu jauh. Itu perbedaannya di sini
ada ihtizaz. Di sini ada ihtizaz. Apa itu? Getaran pada autar sautiyah. Ada getaran pada autar sautiyah. Kemudian juga ada agak sedikit turun, apa namanya, rahang agak sedikit turun. Hanya itu perbedaannya tidak banyak. Makanya ada imam yang menjadikan kalau saya tidak salah itu ada Imam Sibawi. Imam Sibawi beliau jadikan ya maddiyah dengan ya yang bukan maddiyah, beliau jadikan satu makhraj. Jadi perbedaannya itu hanya sedikit sekali perbedaan. Tidak perlu diambil pusing, itu perbedaannya sedikit. Pada saat kita katakan aimanukum atau imanukum itu coba kita rasain. Imanukum itu lidah terangkat. Pada saat aimanukum lidah juga terangkat. Nah, tapi di sini bedanya pada saat maddiyah itu ada ihtizaz, ada getaran pada pita suara. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Mudah-mudahan paham. Oh, itu di halaman 105 Ustadz. Yang pernyataan yang panjang sudah dijelaskan sebelumnya itu di halaman 105. Tapi insya Allah tadi sudah jelas, alhamdulillah udah. Ya, oke, ada lagi sebelum kita tutup. Kayaknya kita perlu nanyain Ustadz Abdul Fattah nih. Gimana teman-teman? Kita tanyain atau gimana? Atau kita sudahi? Ustadz Abdul Fattah, apakah antum bersama kami? Kayaknya Ustadz Abdul Fattah lagi sibuk. Ini siapa satu lagi? Mbak Yuyun ya, satu lagi ya. Mbak Yuyun ikut nggak ini? Apa namanya, pelajaran kita ikut dari awal nggak? Mbak Yuyun ya, Mbak Yuyun. Ada nggak orangnya nih? Luar. Oke, sampai di sini aja ya, insya Allah. Bakal kita lanjut lagi pertemuan selanjutnya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang makharijul hurufi al-arabiyyah, dan ini pembahasan sangat penting sekali. Jadi saya harapkan teman-teman bisa hadir pada saat pembahasan makharijul huruf al-arabiyyah, karena inti dari pelajaran kita ini adalah makharijul huruf dan sifatul huruf. Jadi sekali lagi saya berharap buat teman-teman untuk bisa hadir pada pertemuan selanjutnya, insya Allah. Kalau misalnya kita udah tahu makharijul huruf dan sifatul huruf, insya Allah belajar tajwid, membaca Al-Quran, insya Allah bisa dengan mudah, insya Allah. Oke, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan segala kekurangan saya dalam menyampaikan beberapa informasi dari sini bisa dimaklumi, dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua kebenaran yang terucap dari mulut saya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan-kesalahan yang ada mungkin itu murni dari saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam alaihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, belum bisa fokus Ustaz. Enggak apa-apa. Jazakumullah khair Ustaz.
Ustaz Oke, oke, pakai oke. laptop atau pakai HP lagi Ustaz? Ini. Pakai HP. Oh, tapi masih bisa jelas gini ya, besar nggih. Iya, saya miringin HP-nya. Oh, alah, nggih 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 nggih. Nggih. Gimana gambarnya? Gambarnya gede ya? Nggih, besar Ustaz. Saya itu ada PowerPoint loh Ustaz, kalau Ustaz mau. Maksudnya Ustadz yang buka gitu. Oh, enggak, maksudnya terserah Ustaz. Saya itu kan di sini kan alhamdulillah dekat juga dengan pihak mana itu? Pihak yang di itu loh. Saya pakai video ya. Iya. Pihak Syaiman. Lah, kitab apa? Kitab Tajwid Musawar itu ada yang fisik di saya Ustaz. Lah, kalau kita misalnya beli itu biasanya ada CD-nya Ustaz. Oh, ada CD-nya. Ada CD-nya dia. Terus CD-nya saya Oh, crack saya beli kemarin ada CD-nya. di halaman kedua Kayaknya bagian belakang Ustaz. ini yang baru ya kayaknya. Yang tebel itu. Yang bentuk bukunya kayak PDF yang sampean apa share. Iya, saya juga ada nih kitabnya nih. Ini ada kitabnya. Ah ya, Lah, Yang seperti ini. seukuran seberapa Ustaz kira-kira itu? Ini kecil ya, kecil kalau misalnya ini lebarnya paling hanya hampir sejengkal panjangnya. Oh, Arab berarti nggih. Arabnya atau Indonesianya Ustaz? Yang Arabnya. Antum Indonesianya. Arabnya boleh saya perlihatkan Ustaz, saya ambil. Iya, iya. Sebentar, nggak lama Tafadhol. kok. Sebentar. Iya, iya, tafadhol. Segini Ustaz. Gede ya. Iya. Nah, Berapa itu harganya? Antum beli di mana? Beli di Indonesia atau gimana? bukan, ini kan ada yayasan Ustaz. Yayasannya itu dikirimi. Dikirimi dari pihak Oh, sana. Lah ini CD-nya Ustaz. oh, itu Kelihatan ya? kira-kira antum belinya? Dalam? Kenapa Ustaz? Antum belinya itu sekitar beberapa hari yang lalu atau berapa bulan yang lalu? Ini di perpustakaan Ustaz. Dari dulu itu saya pengen ada materi seperti ini. Alhamdulillah ketika Mbak Rizka itu nge-share, akhirnya saya langsung ikut. Oh, Lah, kemudian akhirnya coba saya nggak dapetin ya. Saya belinya nggak dapat ininya, nggak dapat CD-nya. kalau Ustadz berkenan, nanti saya saya masukkan ke Google Drive. Kemudian nanti Ustadz bisa mengakses ke situ karena dia PowerPoint Ustadz. Oh, gitu ya. Kok kalau misalnya mau nggak apa-apa. Kalau misalnya bisa nggak apa-apa. Sudah saya masukkan ke masing-masing bab Ustadz. Cuman belum saya rapikan. Iya, iya, iya. Kalau nanti berkenan nanti saya masukkan ke Google Drive, nanti kalau Ustadz berkenan nanti bisa pakai HP atau pakai apa itu? Pakai laptop gitu Ustadz. Oh, berarti ini apa namanya CD-nya disediakan buat ini ya, buat untuk bahan pengajaran ya berarti ya. Sepertinya begitu. Jadi kayak modelnya itu CD ini ketika diinstal di laptop, kemudian di laptop itu nggak akan bisa kalau CD-nya nggak dimasukkan. Oh, Ngoten. gitu ya. Kemudian saya akali Ustaz. Saya akali gimana ceritanya biar bisa. Lah ternyata file-filenya itu sudah masuk di laptop di C. Saya cari, ketemu langsung saya ambil. Akhirnya saya bisa pisahkan menjadi beberapa file. Sekitar ada mungkin 40-an. 40 nomor lah. Bisa berubah juga Ustaz. Pokoknya banyak lah. Ada yang berbentuk PowerPoint, ada yang berbentuk flash juga. Maunya itu saya crack biar bisa dirubah apanya, itu ternyata nggak bisa Ustaz. Dia berupa gambar yang hidup dia. Oh, Jadi nggak bisa kayak iya, iya. gambar gitu, kayak hot gitu Ustaz. Kalau Ustaz berkenan Iya, nanti iya. setelah selesai saya ngedit, maka nanti saya masukkan di Google Drive sehingga nanti video yang nanti akan saya share di channel saya itu juga bisa diakses oleh semua masyarakat. Atau kalau Ustaz berkenan nanti saya share juga videonya ke jenengan. Iya, iya. Karena penjelasan Ustaz bagi saya cukup membantu untuk saya memahaminya Ustaz. Saya juga pengen ini nih, pengen belajar juga kitab ini. Kalau misalnya belajar bareng itu
Nggih. mau nggak mau terpaksa kita baca kitabnya. Kalau misalnya kalau baca sendiri kurang seru. Setuju saya Ustaz, setuju. Iya. Kalau misalnya bareng kan, mau Nggih. nggak mau kita kita terus lanjut kok gitu kan. Kalau misalnya belajar bareng. Tapi untuk hari ini materinya apa Ustaz? Saya mohon maaf saya nggak ngikut. Saya tadinya buat ngurusin tesisnya Ustaz saya. Nah, kita hari ini nggak banyak-banyak kok, cuma belajar tentang apa tadi, tentang huruf ya, Nggih, makhraj nggih. tentang huruf. Sebelum tentang huruf itu kita lihat gambar-gambar Nggih. apa namanya, alat ucap pada manusia. Iya. Iya Ustaz. Ada gambar secara umum semua makhraj yang ada pada huruf Arabiyah ini, misalnya khaysum, jauf, lisan, itu ada di sini. Nggih. Kemudian setelah itu kita bahas tentang halq. Halq itu bagiannya ada beberapa saja. Ada Oke. bagian halq paling atas, ada yang tengah, ada yang paling dalam halq. Nggih. Kemudian juga kita bahas bagian-bagian dari lidah, Siap. Kemudian kita juga membahas bagian-bagian dari gigi, nama-nama gigi kita juga bahas. Nggih. Tapi belum sampai pada kaifiyatu hudutsil aswat belum Ustaz ya? Sudah sampai di situ. Sudah sampai nggih. Oh iya sudah. Itu gampang. Kalau misalnya kaifiyatu hudutsil aswat fi tabi'ah itu gampang, itu bisa kita lewatin aja. Itu bisa kita dapetin sehari-hari kalau misalnya kita lagi ngapain gitu. Lagi nyobek kertas, itu udah bisa jadi pelajaran kita. Lagi matahin kayu, lagi mukul pakai palu, itu udah langsung praktek gitu. Ustaz kemarin katanya punya terjemahannya Ustaz. Saya itu pengen merubah PowerPoint itu menjadi bahasa Indonesia Ustaz. Ada buku tajwid musawwar ini yang sudah ada bahasa ininya, Bahasa yang Indonesia. sudah ada bahasa Melayunya. Tapi saya belum Nggih. pengen beli, tapi kemarin itu udah keburu habis. Soalnya kemarin kan ada bazar buku Iya. yang internasional ya, di Kairo ini setiap tahun ada bazar buku, book Iya. fair ya, book fair. Itu setiap tahun ada. Jadi yang apa namanya, penerbit dari buku ini, bukunya atau karang-karangan punya Syekh Aiman, itu mereka gabung ke ini pameran ini. Jadi di sana banyak itu ada berbagai bahasa itu tajwid musawwar ini. Iya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, ada bahasa Turki, kemudian ada bahasa Arab jelas kan, ada bahasa Melayu, ada bahasa Melayu. Kemarin saya karena ya Laris ya. kan antum tahu sendiri kan kitab ini lumayan mahal kan, karena Mahal, memang Lumayan. kualitas gambarnya memang bagus, kualitas kertasnya, Iya. cat gambarnya bagus, kemudian juga ada disertai dengan kode QR, kemudian ada juga CD-nya kan, jadi otomatis ya wajar kalau misalnya itu mahal kan. Kalau Mudah-mudahan tahun depan misalnya saya dapat lagi, saya beli insya Allah. di Shopee yang ada bahasa- Ustaz. Di Shopee ada di Shopee. Shopee itu bahasa apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Ada Bahasa Arab, Melayu atau bahasa Arab yang kayak gini, besar. Hampir mendekati 2 juta Ustaz. Iya ya, lumayan Lumayan. mahal. Kalau misalnya kalau di sini kalau yang segede gitu yang kayak punya antum itu berapa ya? Sekitar 800 gitu lah. Ribu. Ustaz. Iya, ha. Lumayan. Lah, file saya Ustaz itu asli PowerPoint-nya. Jadi bukan apa kayak scanan asli. Iya ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa membantu Ustaz untuk apa? Mengajar umat-umat yang ada di seluruh dunia. Iya, mudah-mudahan bermanfaat insya Saya mohon Allah. maaf Ustaz, pertemuan Tapi- hari ini saya benar-benar tadi udah niat itu. Tapi nggak apa-apa. hati-hati juga nanti bisa melanggar hak cipta. Oh ya bisa ya? Bisa ya? Iya. Heeh. Oh, alah. Tapi kalau misalnya kalau antum pengen kayak gitu ya di antara kita aja lah, jangan sampai dipublikasikan gitu. Jangan sampai disebar-sebarin gitu, antara kita aja gitu. Tapi ini udah hasil beli insya Allah nggak apa-apa. Hasil beli Itu sih, ya, kemudian saya crack gitu soalnya- ya. Gimana Ustaz? Soalnya Syekh Aiman juga pernah ini peringatin, karena Iya. sampai di telinga beliau ada PDF yang tersebar gitu, PDF kitab beliau yang tersebar. Oh iya? Jadi beliau nggak ngizin, Oh gitu. jadi beliau nggak ngizinin. Tapi karena mumpung saya juga udah beli kitabnya dan PDF ini juga udah ada sekitar 2 tahun yang lalu di HP saya, ya udahlah saya gunain aja lah.
Walah, saya belum tahu itu, Ustaz. Saya belum tahu itu. Iya. Awalnya di Jadi kalau video, misalnya ya, gimana, ini Ustaz? ini kan memang karya beliau yang memang beliau susah payah beliau menyusun yang seperti ini, dan belum ada orang yang bikin kayak gini yang ada gambarnya, dan gambarnya itu bisa bergerak lagi kan, ada Ya, QR-nya juga. bagus, bagus, Ustaz. Kita harus memang benar-benar hargai itu gitu. Saya sedang belajar kenapa bisa seperti itu, Ustaz. Itu pakai Adobe, Ustaz. Adobe Flash. Sekarang namanya Adobe Anime. Wah, itu. Oh gitu. Kalau misalnya kita kita bikin lagi yang lebih mudah bahasa Indonesia, habis itu kalau bisa kita bikin gambar yang lebih menarik, itu ya nggak apa-apa, kita kembangkan lagi yang udah beliau buat, nggak apa-apa kan. Iya, tadi saya mohon maaf, Ustaz. Habis buat skripsi saya ada tamu namanya Syekh Anas. Bahas sesuatu. Oh, Jadi saya ya bisa merekam aja tadi. Mohon maaf, Ustaz. oke oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mohon pamit, Ustaz Oke ya. ya kita, ya nggak apa-apa, nggak apa. Sampai di Assalamualaikum. sini aja dulu. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.